Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikra Amalia dengan NIM 2104075120009. Nah, di sini saya akan memaparkan materi dalam mata kuliah Kapita Selecta. Nah, baik, saya akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu hubungan pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. Nah, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan pengetahuan seseorang melalui pengajaran, latihan, pengalaman. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai upaya untuk membentuk karakter dan kepribadian individu agar dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kemudian pengertian martabat. Nah, martabat adalah derajat atau tingkat kehormatan seseorang dalam masyarakat. Nah, konsep martabat sering dikaitkan dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemerdekaan individu, dan kesetaraan antara orang-orang dari berbagai latar belakang. Kemudian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia hanya karena dia adalah manusia tanpa terkecuali. Nah, hak asasi ini meliputi hak sipil dan politik seperti kebebasan berekspresi, beragama, dan memilih pemimpin serta hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pendidikan dan kesehatan yang layak. Nah, konsep hak asasi manusia muncul sebagai upaya untuk menjamin perlindungan terhadap pelanggaran HAM oleh negara maupun pihak yang lainnya. Nah, kemudian hubungan pendidikan, martabat, dan juga hak asasi manusia. Nah, pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, melalui pendidikan, seseorang bisa belajar tentang hak-hak asasinya sebagai manusia serta memahami bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan dan juga hukum. Nah, dalam konteks ini, pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter dan pemikiran individu untuk menghargai martabat diri sendiri maupun orang lain. Oke, topik yang kedua yaitu hakikat, jenis, fungsi, dan dampak Tripusat Pendidikan. Nah, hakikat Tripusat Pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Tripusat Pendidikan merupakan suatu upaya pendidikan nasional yang meliputi pendidikan di 3 lingkungan hidup, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan atau sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian jenis-jenis Tripusat Pendidikan. Yang pertama, Tripusat Pendidikan di lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, pendidikan berlangsung dengan sendirinya, dengan tatanan yang berlaku di dalamnya, tanpa harus diumumkan dan dituliskan terlebih dahulu, serta kehidupan keluarga selalu mempengaruhi perkembangan budi pekerti atau akhlak setiap manusia. Kemudian Tripusat Pendidikan yang kedua yaitu Tripusat Pendidikan di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan pusat pendidikan yang memberikan pendidikan dalam mengembangkan kemampuan intelektual anak dan ilmu pengetahuan. Kemudian Tripusat Pendidikan di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah wadah atau wahana pendidikan lingkup kehidupan manusia yang bermacam-macam dan manusia berada dalam berbagai macam permasalahan antar hubungan dan antar aksi dalam masyarakat. Kemudian ada fungsi Tripusat Pendidikan. Yang pertama itu fungsi edukatif, membentuk manusia yang berkualitas dengan potensi maksimal serta mewujudkan cita-cita hidupnya serta mampu berperan aktif di masyarakat. Kemudian yang kedua fungsi selektif, menyeleksi peserta didik berdasarkan kemampuan dan kecakapannya agar nantinya dapat menghasilkan sumber daya manusia terbaik. Kemudian 3, fungsi sosialisasi, mengajar nilai-nilai sosial, norma-norma budaya, dan moral kepada peserta didik sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat, fungsi kultural, melestarikan budaya daerah atau nasional melalui pembelajaran materi kurikulum yang disesuaikan dengan ciri khas setiap wilayah. Kemudian ada dampak Tripusat Pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menurunkan angka kemiskinan. Keempat, meminimalkan tingkat kejahatan. Yang kelima, menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kemudian topik yang ketiga itu fungsi, tujuan, dan karakteristik pendidikan sekolah dasar.
Nah, fungsi pendidikan menurut Muhammad Ali dalam bukunya yaitu dengan melalui pendidikan dasar, maka peserta didik akan dibekali kemampuan dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir secara kritis, membaca, menulis, berhitung, dan penugasan-penugasan dasar untuk mempelajari saintek serta kemampuan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu tuntutan kemampuan nilai minimal dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada tujuan pendidikan di SD. Nah, tujuan pendidikan SD yaitu memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, memberikan kemampuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi kehidupan siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di jenjang SMP ataupun MTS. Kemudian ciri-ciri pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, kurikulum yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak usia 6-12 tahun. Kemudian pembelajaran yang dilakukan secara umum meliputi mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan pendidikan agama, serta guru memiliki peran penting dalam mendampingi peserta didik dalam proses belajar mengajar serta memberikan motivasi agar siswa semangat belajar. Nah, kemudian topik yang keempat yaitu peran guru, orang tua, dan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. Nah, peran guru dalam pendidikan sekolah dasar yaitu yang pertama, membimbing dan mendampingi peserta didik. Yang kedua, menjadi perantara antara kurikulum dengan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Kemudian peran guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pengajar. 3, guru sebagai sumber belajar. 4, guru sebagai fasilitator. 5, guru sebagai pembimbing, demonstrator, pengelola, penasehat, inovator, motivator, pelatih, dan juga elevator. Kemudian peran orang tua dalam pendidikan sekolah dasar. Yang pertama, pembiasaan dalam keluarga. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang sama, yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang ketiga, mencegah dan menanggulangi kekerasan anak. Kemudian peran masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar yaitu mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, mengawasi dan mengevaluasi kinerja sekolah. Yang ketiga, membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, menjaga keamanan dan keselamatan di sekolah. Yang kelima, mendorong partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Nah, kemudian topik yang kelima yaitu aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru di sekolah dasar. Nah, kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, adapun kode etik guru berdasarkan Undang-Undang 1945, pemerintah Republik Indonesia menetapkan kode etik guru. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Kemudian yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Kemudian yang ketiga, berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Kemudian yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung keberhasilan proses belajar mengajar. Kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Kemudian ada tugas guru. Nah, tugas guru yang pertama dalam bidang profesi. Guru memiliki beberapa peran antara yang harus guru lakukan adalah guru harus berperan sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pengarah, sebagai pelatih, dan juga guru harus berperan sebagai penilai. Kemudian yang kedua, guru berperan dalam bidang kemanusiaan. Nah, yang pertama, seorang guru dapat menjadi orang tua bagi murid-muridnya di sekolah. Yang kedua, guru dapat menarik simpati para peserta didiknya. Dan yang ketiga, guru dapat menjadi motivator dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian tugas guru yang ketiga yaitu dalam bidang kemasyarakatan. Nah, di sini guru berperan untuk mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bermoral Pancasila serta mencerdaskan anak bangsa.
Kemudian ada alasan aturan profesi guru itu ditegakkan. Nah, alasannya itu karena aturan atau kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk berperilaku dan dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Kemudian ada implementasi aturan profesi guru. Nah, yang pertama itu menjalankan kode etik, kemudian meningkatkan kompetensi, kemudian menghargai hak-hak peserta didik, berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di sekolah, dan yang terakhir menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, kemudian topik yang keenam yaitu pengembangan pendidikan karakter di SD. Nah, karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Kemudian tujuan pendidikan karakter yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap atau sifat yang baik pada diri anak. Kedua, membiasakan siswa berperilaku terpuji. Yang ketiga, menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang keempat, menumbuhkan kemampuan siswa dalam hal kemandirian, kreativitas, dan memiliki wawasan kebangsaan. Dan yang kelima, mengembangkan lingkungan sekolah yang aman, jujur, dan bersahabat. Nah, kemudian pentingnya pendidikan karakter. Nah, yang pertama, anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Nah, yang kedua, anak-anak yang berkarakter akan mempunyai kecerdasan emosi tinggi, akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapinya oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Dan yang ketiga, pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan, walaupun dasar dari pendidikan karakter adalah di dalam keluarga. Nah, apabila seorang anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, maka anak tersebut akan berkarakter baik pula. Kemudian ada nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu nilai agama, nilai Pancasila, nilai budaya, dan nilai pendidikan nasional. Nah, kemudian peran sekolah dan guru dalam pendidikan karakter. Yang pertama itu peran sekolah. Nah, semua warga sekolah yang terlibat dalam pengembangan karakter pada hakikatnya adalah usaha untuk membangun karakter peserta didik. Nah, penting agar peserta didik melihat, menghayati, dan memperoleh teladan atau contoh konkret dari lingkungan kondusif dengan karakter yang baik yang sedang tumbuh dan berkembang dalam kepribadian mereka. Kemudian peran guru. Nah, peran guru dalam pendidikan karakter yaitu sebagai katalisator, inspirator, motivator, dinamisator, dan evaluator. Nah, kemudian pengembangan pendidikan karakter di SD. Nah, ada beberapa upaya dalam mengembangkan pendidikan karakter di sekolah dasar. Dapat dilakukan melalui kurikulum, bahan ajar, ekstrakurikuler, dan juga budaya sekolah. Nah, kemudian topik yang ketujuh yaitu hakikat pendidikan multikultural di SD. Nah, pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, dan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuannya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Nah, kemudian dasar pendidikan multikultural. Nah, yang pertama itu kesadaran nilai yang penting keragaman budaya. Kemudian gerakan pembaharuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, proses pendidikan. Nah, kemudian rasionalita, arti pentingnya keberadaan pendidikan multikultural, yaitu pendidikan multikultural dapat menjadi elemen yang kuat dalam kurikulum Indonesia untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan. Nah, pendidikan multikultural sebagai kesadaran merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada keyakinan bahwa budaya merupakan salah satu kekuatan yang dapat menjelaskan perilaku manusia. Kemudian tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Kemudian perkembangan pribadi. Ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. 4, kompetensi multikultural. 5, kemampuan keterampilan dasar. Nah, kemudian fungsi pendidikan multikultural. Yang pertama, memberikan konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada dan memang ada pada setiap masyarakat. Kemudian yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Dan yang kelima, mengenal keberagaman dan penggunaan bahasa.
Nah, topik yang kedelapan yaitu proses belajar anak usia sekolah dasar. Nah, pengertian belajar menurut pandangan kognitif yaitu belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Kemudian prinsip-prinsip belajar yaitu yang pertama, belajar harus dengan rencana yang teratur. Yang kedua, belajar harus dengan disiplin. Yang ketiga, belajar harus dengan minat. Keempat, belajar harus dengan pengertian. Kelima, belajar harus dengan rekreasi sederhana. Dan yang keenam, belajar harus dengan tujuan yang jelas. Nah, kemudian ada karakteristik proses belajar anak usia sekolah dasar. Yang pertama, konkret. Konkret mengandung makna bahwa proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni dapat dirasakan oleh panca inderanya. Kemudian integratif. Anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai sesuatu keutuhan. Nah, cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Kemudian yang ketiga, hierarkis. Cara belajar anak berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Kemudian implikasi karakteristik proses belajar anak SD. Yang pertama, aplikatif. Nah, materi pelajaran bersifat terapan yang berkaitan dengan kegiatan rutin anak sehari-hari dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan aktivitas anak serta yang dapat dilakukan anak dalam kehidupannya. Yang kedua, enjoyable. Pengajaran materi dan materi yang dipilih diupayakan mampu membuat anak senang, menikmati dan mau mengikuti dengan antusias. Kemudian yang ketiga, mudah ditiru. Nah, materi yang disajikan dapat dipraktekkan sesuai dengan kemampuan fisik dan karakter lahiriah seorang anak.